Oke, halo semua, gue Novia dan pada kesempatan kali ini gue ingin memperbarui video daftar kartu kredit yang gue punya. Jadi di tangan gue udah ada 10 kartu kredit, udah diupdate ya dari sebelumnya. Jadi ada beberapa kartu kredit baru dan tentunya di kartu kredit yang gue pegang di sini nggak semuanya gue pakai secara aktif, tapi kita mulai aja ya dari awal. Jadi yang pertama adalah kartu SkyZ Mandiri. Ini adalah kartu kredit pertama gue. Karena pas itu payroll kantor gue Mandiri dan gue ngerasa gue udah butuh nih kartu kredit untuk membangun kredit skor yang baik, akhirnya gue daftar di Mandiri. Nah, sebenarnya gue tuh pertama kali daftar di BCA. Karena meskipun payroll gue payrollnya Mandiri, rekening pertama gue adalah rekening BCA. Jadi rekening BCA udah punya dari tahun 2012, sedangkan Mandiri ya baru punya pas kerja itu. Cuma kayaknya BCA emang agak sulit ya untuk bikin kartu kredit. Jadi meskipun saya apply-nya BCA dulu, saya dapetnya Mandiri, cepet lagi. Kayak nggak nyampe seminggu. Ini SkyZ. Terus nggak lama setelah Mandiri ini di-approve, gue langsung dapet deh BCA. Dan kartu BCA yang gue terima itu adalah kartu sejuta umat. Kalau punya BCA. Jadi kartunya adalah Visa Batman. Jadi ada logo Batman-nya tuh. Kelihatan gak sih? Nggak kelihatan ya? Nah, kelihatan tuh. Ini kartu legend banget karena biasanya kalau nggak Mastercard yang globe yang ada buminya, ya teman-teman punyanya bukan Mastercard, Visa Batman BCA ini. Terus limitnya kecil, ini 9, ya lumayan lah ya. Ini 5. Yang Mastercard, yang Visa Batman BCA itu 5 juta. Kayaknya beragam ya untuk limit, ada yang 7 juta, ada yang bahkan 4 juta, ada yang tentunya lebih banyak. Emang kayak gitu tuh tergantung juga dari uang yang ada di rekening. Nah, karena pas itu saya baru kerja, ya mohon maaf ya, pendapatan juga ya masih cimit, jadi ya seadanya aja. Dan itu terefleksikan di limit saya. Tapi saya bersyukur sih dengan kartu ini, meskipun ya kartu low tier ya, atau kartu yang tingkatannya kecil. Karena dengan kartu ini, karena saya suka jalan-jalan, saya sudah cukup banyak terbantu, terutama dalam soal pembayaran, terus tax refund, terus juga untuk booking kamar. Karena kalau debit terus kita minta refund tuh ketika kita cancel agak sulit ya. Jadi emang untuk saya ini sangat bermanfaat. Oke, kita lanjutkan dengan kartu yang saya tidak sering gunakan, tapi ini saya gunakan kalau lagi darurat. Kartu Mega Gold. Ini sebenarnya nggak ada keuntungan yang signifikan ya kalau buat saya, karena saya sebenarnya jarang jajan. Kayak ini kan grup CT nih, Bank Mega ini kan. Dan grup CT itu ada Baskin Robbins, ada beberapa makanan lain. Nah, saya tuh jarang jajan. Jadi keuntungan dari Visa Gold Mega adalah teman-teman bisa punya poin MPC, kayak poinnya Bank Mega gitu, terus bisa ditukar jadi diskon untuk merchant atau toko-toko dari Bank Mega. Cuma balik lagi gue jarang jajan, jadi kurang menguntungkan. Jadi ini sebenarnya kartu Bank Mega ini lebih sering saya letakkan di dompet yang ada di rumah saya, jadi jarang dibawa. Cuma kalau lagi dibutuhkan, kayak misalkan kartu kredit saya limitnya lagi penuh, karena kan saya kan juga menjual jasa untuk travel ya. Jadi seringkali tuh bookingnya pakai kartu kredit saya dan limitnya udah keburu penuh. Jadi kalau emang lagi urgent banget ya ini kepake. Cuma kalau yang lain udah masih ada limitnya, ya ini akan saya simpan. Jadi lebih ke ya darurat aja sih. Dan annual fee-nya juga udah saya hapuskan. Semua saya hapuskan, annual fee, biaya SMS, jadi beneran nggak ada biaya administrasi. Jadi ya kartu darurat aja sih untuk sekarang ya, tapi lebih sering di rumah. Oke, kita lanjut.
Terus selanjutnya ada Union Pay. Jadi Union Pay ini adalah salah satu bentuk dari BCA Card. Jadi sebenarnya ada BCA Card yang putih ya. Cuma yang putih kayaknya saya hilang deh. Terus saya minta ganti jadi Union Pay. Dan jadilah Union Pay ini. Nah, kartu kredit Union Pay ini sempat menjadi andalan saya ya untuk mengumpulkan miles. Karena dengan kartu Union Pay, kita bisa mendapatkan poin Union Pay. Terus dari poin Union Pay tersebut, kita juga bisa menukarkan ke beberapa penerbangan. Seperti contohnya saya sudah menukarkan ke Singapore Miles. Ya emang gak gede sih konversinya, cuma lumayan lah. Ketika itu kayaknya 20.000 per satu, 20.000 rupiah per satu kita harus transaksi 20.000 rupiah untuk mendapatkan 1 miles. Emang kelihatannya gede, cuma untuk pemula ini lumayan banget daripada pakai 2 kartu SkyZ Mandiri dan BCA Visa Batman. Tapi ya nggak apa-apa, namanya belajar, namanya mencoba, pasti kita mulai dari awal dulu. Dan ya ini pun juga cukup membantu karena kayak BCA Visa Batman, kita bisa dapat reward BCA, dan reward BCA-nya itu bisa kita gunakan lagi kalau lagi bener-bener ngirit banget. Jadi diskon di edisi BCA. Terus SkyZ Mandiri juga lumayan live-in point-nya karena saya sempat pakai lumayan sering. Jadi ya tidak ada yang buruk lah. Emang perks-nya mungkin belum terlalu besar, keuntungannya belum terlalu besar. Cuma namanya sekali lagi kita belajar, ya pelan-pelan akan berkembang. Oke, kartu selanjutnya adalah kartu Jenius. Ini saya sempat kesel karena sering banget ngasih biaya over limit 200.000, sampai ngomel pas itu, kayak kesel banget. Tapi berkat kartu Jenius juga, akhirnya saya udah bisa redeem miles ke Singapore Airlines. Jadi saya udah naik pesawat Jakarta-Singapura, Singapura-Jakarta ekonomi dengan Singapore Airlines. Terus dari Kuala Lumpur ke Singapura, terus Singapura ke Jakarta dengan bisnis kelas Singapore Airlines dengan kontribusi besar dari kartu Jenius ini. Kenapa? Karena saya masih sempat dapat welcome bonus senilai 30.000. Itu lumayan banget 30.000 poinnya Jenius alias Y point. Karena 30.000 udah bisa nuker jadi pas itu saya beli nuker milesnya di Spontaneous Escapes. Jadi diskon milesnya 30%, saya nuker 12 ribuan, 12.500, lupa, pokoknya 12 ribuan. Itu jadi di tiket pulang pergi Singapura Jakarta, Singapura Jakarta. Emang sih jatuhnya kayak kurang worth it gitu kan. Kenapa nggak langsung tuker di bisnis? Iya saya tahu. Cuma namanya juga baru belajar ya. Dan saya udah keburu seneng bisa nuker ke ekonominya Singapore Airlines, sudah seneng banget. Jadi ya sangat berterima kasih sih sama Jenius. Walaupun saya tetap kesel ya sama biaya over limit 200.000, kayak nyusahin aja cuy, mana limitnya kecil lagi. Limit saya tuh Jenius 8,2. Nggak naik-naik sampai sekarang. Sempet sebelumnya tuh 5, terus dinaikin 8,2, abis itu nggak naik lagi. Kesel. Oh ya, dan Bank Mega limitnya 7 juta. Kecil ya. Ya udah nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke scorecard. Ini menurut saya ya, meskipun kartunya jatuhnya low commit, kayak bisa diraih oleh pemula manapun. Kayak teman-teman saya banyak yang pemula di kartu kredit daftar ini. Ini menurut gue lumayan oke sih. Saya udah nuker 700.000 poin Maya pada ini. Poin dari scorecard ini ke miles, jadi 1.000 miles lumayan. Ini oke banget untuk pemula yang mau coba belajar miles. Jangan harap langsung dapat transaksinya banyak ya guys, karena ya semua butuh proses. Tapi ini oke banget, karena sangat mudah didapatkan. Daftar online langsung dapet, jadi nggak sulit. Sedangkan kayak
BCA Mandiri saya apply di Orang, Mega pas itu apply di Transmart, BCA Card saya telepon bisa tinggal request. Genius kayaknya juga daftar ya, gue lupa. Tapi pokoknya scorecard ini adalah salah satu yang termudah. Jadi kalau misalkan teman-teman baru mau belajar tentang kartu kredit, terus mau tuker miles, cobalah scorecard Mayapada ini. Keren pula desainnya ya kan. Meskipun jujur beberapa teman saya suka ngomel-ngomel ke CS-nya karena kayak kurang responsif katanya. Semoga bisa diperbaiki ya selanjutnya. Nah, ini. Selanjutnya adalah kartu-kartu andalan saya sekarang. Jadi kita mulai dulu di BNI Visa Platinum. Jadi sebenarnya saya request Visa Signature, cuma kayaknya pas itu masih belum terlalu bagus ya untuk dikasih Visa Signature. Jadi saya punya yang Garuda Visa Platinum. Ini lumayan banget karena saya udah ngumpulin sekitar 40 ribuan Garuda Miles. Untuk pemula menurut saya pribadi ya not bad lah ya. Jadi setiap transaksi kalau kita menggunakan co-brand BNI Garuda Indonesia ini, kita akan langsung mendapatkan Garuda Miles. Jadi setiap transaksi, lupa 13 ribu atau 12 ribuan, lupa, akan jadi 1 poin Garuda Miles. Yang mana lumayan banget, apalagi kalau misalkan kita sesuai target gitu di awal kita bisa dapat welcome bonus. Nah, ini karena gue pas itu nggak baca detail, makanya guys kalau misalkan kita mau daftar kartu kredit itu harus baca detail. Ini, aduh, gue lupa lagi persisnya berapa. Kalau misalkan kita mencapai suatu target pengeluaran atau penggunaan sekian berapa juta dengan kartu kredit ini, kita tuh sebenarnya bisa berkesempatan dapat Garuda Miles yang gold, keanggotaan Garuda Miles Gold. Cuma ya gue blow on. Jadi skip deh, tapi ya udah. It's okay. Gak apa. Oke, selanjutnya adalah kartu CIMB Accor Life Limitless atau CIMB ALL. Ini yang Visa, yang Mastercard Platinum ya. Sebenarnya yang bagus bangetnya itu adalah Mastercard yang World. Cuma balik lagi, kan saya masih jatuhnya agak pemula ya, baru mulai. Jadi dapetnya yang Platinum. Cuma lumayan lah, limit saya akhirnya nyampe juga di 25 juta. Jadi rencananya sih pengennya nanti naik coba aktifin dulu transaksi di sini, apalagi kalau misalkan lagi nginep di hotel-hotel Accor. Terus nanti coba deh nego bisa nggak ya naik limit sampai 50 juta, yang mana memang 50 juta tuh batas minimum dari ALL atau CIMB Accor yang Mastercard World. Cuma nggak apa, kita pelan-pelan aja nanti kali kan naik. Terus selanjutnya, oh ya untuk yang scorecard lupa mulu. Scorecard ini limit gue 10 juta. Terus untuk yang Garuda limitnya 12 juta. Ya not bad lah ya, udah 2 digit. Nah terus selanjutnya nih. Ini menjadi salah satu andalan gue. Kartu BCA KrisFlyer Visa Signature. Wuhuu! Akhirnya setelah berapa tahun tuh? 2018 terus akhirnya punya yang ini KrisFlyer Signature. Butuh sekitar 6 tahun. Lama banget, tapi nggak apa-apa. Balik lagi. Gue sendiri atau saya sendiri, maaf ya tadi saya sendiri baru bener-bener agak serius belajarin ini tuh baru di akhir tahun 2023. Ya kurang lebih setahun lah ya akhirnya bisa juga punya BCA KrisFlyer ini. Jadi cara saya mendapatkan BCA KrisFlyer ini adalah saya perlahan naikin limit ya dari 5 ke 7. Minta limit sementara, minta limit permanen, terus emang beneran dipakai ya kayak emang keluar negeri, cicilan-cicilan. Akhirnya sampai ke 20 juta yang mana emang limit minimal untuk mendapatkan BCA KrisFlyer ini. Jadi dengan kartu co-brand ini seperti yang tadi Visa Platinum, kita setiap transaksi di BCA akan di BCA KrisFlyer ini akan
dikonversi langsung ke KrisFlyer, beneran langsung. Dan kalau misalkan kita transaksi 20 juta ya, kita akan dapat bonus juga 1000 miles, yang mana lumayan banget cuy. Gue sempet pernah menyentuh target itu dan dapat bonus. Lumayan banget, 1000 woi, 1000 miles. Jadi emang sweet spotnya 20 juta, cuma kalau hanya mengandalkan pengeluaran sehari-hari, yang mana emang pengeluaran sehari-hari gue sebenarnya nggak gede-gede banget. Pas itu tuh nyampe karena adik gue numpang cicil di HP, di kartu gue. Kan emang ada beberapa cara lah ya untuk bisa mencapai target tersebut. Dan emang kebetulan adik gue butuh, dan akhirnya makanya gue dapet gitu. Cuma ya balik lagi, jangan ngoyo. Kalau emang nggak nyampe 20 juta ya jangan maksain cuy. Kecuali emang misalkan kayak gue, tadi kan ada usaha travel, jadi bisa booking di kartu kredit. Terus juga just tip juga, jadi bisa pakai kartu kredit ini memenuhi target juga kan. Jadi kalau nggak ada cara-cara kayak gitu jangan maksain, oke? Terus yang terakhir, kartu HSBC Visa Signature. Jadi jelas gak sih? Oke. Jadi tujuan saya punya BCA Visa Signature ini simple sih, pengen mendapatkan welcome bonus yang sayangnya emang udah kena nerf atau sudah dipotong. Cuma ya nggak masalah lah, karena BCA Visa Signature ini hitungannya lumayan oke untuk portofolio kartu kredit. Ini limit saya 15 juta, jadi ya ketiga tertinggi lah setelah kartu KrisFlyer BCA saya 20 juta dan kartu CIMB Accor saya yang 25 juta. Ini sebenarnya earning rate-nya atau konversi ke airline-nya tuh sebenarnya nggak terlalu gede. Cuma ini saya kerap gunakan ya untuk cadangan, untuk kalau emang butuh variasi. Karena beberapa kali juga selain emang memenuhi target, saya juga mencoba untuk mempertahankan penggunaan 30% sampai 50% dari setiap kartu. Jadi misalkan nih, kartu KrisFlyer-nya udah penuh, ya udah saya coba pindah dulu sama kartu yang mungkin belum banyak penggunaannya. Biar lebih rapi aja sih untuk soal kreditnya. Jadi kayak nggak selalu mepet 20 juta. Misalkan full 20 juta KrisFlyer, saya pakai juga 20 juta. Enggak. Jadi ya kadang harus benar-benar kreatif sih dalam penggunaan ini. Dan itu saja video kali ini, menceritakan 10 kartu kredit yang ada di tangan saya, meskipun nggak semuanya saya gunakan ya. Jadi dari yang paling awal, dari tahun 2018 ketika awal saya kerja, sampai sekarang yang udah lumayan lah, udah bisa nuker pesawat, yang mana aduh seneng banget saya pas itu bisa ke launch gratis jatuhnya, terus ikut shuttle juga udah sepaket. Jadi ya banyak keuntungan memang, asal kita selalu bayar tepat waktu ya guys, tepat waktu dan full. Ini jadi kartu kredit saya sekarang yang kerap saya gunakan. Meskipun ya seperti yang saya bilang tadi, nggak semuanya saya gunakan. Jadi ini aja video kali ini. Semoga bermanfaat meskipun jatuhnya saya hanya cerita kartu kredit saya. Nah, teman-teman sendiri punya target kartu kredit apa sih? Atau mungkin ada pertanyaan? Silakan aja langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!